Berita seputar dunia kamera udah mulai kembali memanas lagi nih. Jangan sampai kalian kelewatan informasinya karena bener-bener menarik. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Seperti biasa, sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen kenalin dulu kalau kita ada preset creature atau preset yang kita develop hasil dari kita keliling Indonesia di episode Creative Adventure. Totalnya itu ada 24 preset, 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto-select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kita udah coba bisa ngeluarin warna yang epic banget di foto kalian dan nggak cuma di genre adventure doang. Buat street fotografi, portrait, sport fotografi, dan lain sebagainya itu juga bisa ngeluarin warna yang sangat epic cuma dengan sekali klik doang. Cocok banget buat starting point editing foto kalian. Selama bulan Agustus ini kalian bisa pakai kode voucher Merdeka buat dapat diskon Rp350.000. Terbesar sejauh ini dan cuma berlaku di bulan Agustus doang. Kalau udah tertarik, pembayarannya juga nanti gampang banget. Bisa pakai GoPay, QRIS, OVO, dan lain sebagainya. Tergantung preferensi kalian aja. Dan kalau udah tertarik, langsung aja cek linknya ada di deskripsi. Nah, informasi pertama ini ada sedikit bocoran harga dari kamera Sony yang bakal diluncurkan. Jadi ini mengutip dari Sony Alpha Rumors, infonya A7C Mark II itu bakal dijual dengan harga mendekati $2.000. Ada beberapa info baru juga di artikelnya ini yang berasal dari si trusted source-nya Sony Alpha Rumors, di mana intinya harganya itu bakal di bawah A7 IV. Jadi kita bisa lihat nanti gimana di Indonesia, apakah bakal terulang aji mumpung mereka kayak waktu A7C yang pertama harganya di atas A7 III. Karena seharusnya yang ini berarti di bawah A7 IV, apakah nanti di Indonesia lebih tinggi? Kita perhatikan bareng-bareng dan jangan kasih kesempatan karena itu sangat-sangat buruk. Lalu kamera ini juga katanya akan membawa micro HDMI doang untuk port HDMI-nya. Tapi untuk target pasarnya menurut gue bukan masalah besar ya. Karena balik lagi kamera compact untuk para content creator menurut gue nggak terlalu butuh full size HDMI juga. Lalu di pengetesan si trusted source ini katanya no overheating issue. Pertanda bagus, dan pastinya dia ada AF improvement juga dari A7 IV. Mungkin karena akan bawa AI processing, jadi cukup masuk akal juga. Dan mari kita lihat, karena harusnya tidak terlalu lama lagi dari sekarang, kalau rumornya benar, kameranya bakal diluncurkan. Lanjut lagi, informasi yang satu ini juga berasal dari Sony Alpha Rumors, cuman agak beda ya. Kalau ini adalah bocoran soal kameranya Nikon. Ini diklaim sebagai bocoran gambar dari kamera Nikon ZF. Fotonya cukup jelas, sangat meyakinkan kalau rumor ini sifatnya sangat real gitu ya. Karena fotonya udah real banget juga. Dan infonya bakal diumumkan di bulan Agustus ini. Gua nggak ngerti sama strategi Nikon dengan menghadirkan kamera ala-ala klasik kayak gini. Maksud gua mereka punya gebrakan besar di Z9 dan Z8 kemarin. Menurut gua benar-benar bertarung banget speknya dengan pasaran yang ada sekarang. Kenapa lakuin hal yang sama? Kenapa mereka nggak lakuin hal yang sama di ranah entry atau mid level gitu ya, dengan jajaran kamera-kamera yang lebih affordable-nya. Kayak kemarin punya AI-nya itu kayak ala-ala kamera trap yang bisa detect subject dan langsung ngejepret foto gitu kan, neken shutter. Kenapa nggak yang kayak begitu-begitu dibawa gitu ke jajaran entry dan mid level ya? Karena kamera yang klasik look gini menurut gua justru malah terkesan gimmick doang gitu ya. Dan mereka pasti bakal sangat kesulitan buat bertarung dengan ya kayak Fujifilm dan kawan-kawannya gitu ya. Ya Fujifilm lah yang paling gede. Walaupun si ZF ini yang gue lihat sih kayaknya dia bakal menggunakan sensor full frame. Karena kemarin gue pengen salah ngomong tadi. Nikon itu punya juga ZF-C yang versi APS-C-nya. Jadi ZF ini kayaknya bakal full frame. Cuman balik lagi lah kayak ngapain gitu main ke ranah tersebut gitu loh. Kenapa nggak berfokus aja pada langkah-langkah yang lebih berpengaruh ke usernya gitu, ke kamera hybrid benerannya gitu, yang bukan ngejar looks klasik-klasik kayak gini. Nah, ngomongin kamera desain klasik, kayaknya Fujifilm itu mulai kecium lagi nih baunya untuk meluncurkan lini GFX mereka. Sejauh ini rumornya belum terlalu banyak, tapi katanya mereka akan membawa sensor baru, bukan sensor 100 megapiksel mereka yang udah beredar di pasaran di kamera-kamera GFX-nya. Kemungkinan ini bakal diluncurkan di event X Summit yang bakal diadakan di 12 September nanti.
Sebenarnya gue agak bingung ya, gue kira X Summit tuh setahun sekali gitu. Tapi ini ada lagi di 12 September nanti. Dan memang udah diumumin juga kalau nggak salah di YouTube resminya Fujifilm kalau bakal ada X Summit di 12 September nanti. Jujur, gue pribadi belum punya ekspektasi apa-apa ya buat kamera medium format. Karena emang belum cocok juga di use case gua, sangat-sangat overkill ukuran sensornya dan justru biasanya banyak kompromi kayak lebih lambat processingnya, lalu ukuran lensa lebih gede yang motornya juga jadinya lebih lambat. Ya di gua belum begitu banyak ekspektasi soal kamera medium format, tapi buat lihat kemajuan teknologinya aja menurut gua bakal menarik buat kita pantau. Next, ini sekarang ada dari Canon seputar dunia lensa third party lagi. Tidak ada habis-habis ya kita ngomongin soal Canon dan juga lensa third party gitu ya. Tapi di sini mengutip dari artikel di Petapixel, Canon eksekutif di China itu diwawancara sama jurnalis lokal di sana dan katanya si perusahaan ini, Canon maksudnya, itu mempertimbangkan third party lens option, gue harusnya ngomongnya disambung. Mempertimbangkan third party lens option on lens by lens basis. Kalian bisa baca juga di artikelnya gitu ya buat keseluruhan karena itu ada kutipan-kutipan interviewnya juga. Tapi intinya Canon itu nggak mau buka mountingnya dengan license menyeluruh kayak Sony, Fuji, dan yang lainnya gitu ya. Dia maunya evaluasi setiap ada lensa yang diajukan oleh brand third party agar tidak berbenturan dengan strategi dan bisnis plan mereka gitu. Jadi gini, dulu statementnya katanya itu biar nggak ada pabrikan lensa yang bikin lensa jelek atau lensa asal-asalan buat mounting RF. Ala-ala quality control gitulah, biar ya kamera Canon nggak kena kualitasnya jadi kelihatan jelek karena ada lensa jelek gitu ya, yang lensa-lensa murah. Tapi ternyata statement ini malah kelihatan kalau mereka nggak mau ada lensa third party yang berkompetisi sama lensa mereka. Ini gimana ceritanya sih? Kayak jauh banget sama Sony yang lensa GM-nya banyak ditantang sama lensa third party dengan angka-angka spesifikasi yang mirip. Tapi mereka tetap pede aja ya, walaupun GM-nya mahal banget, tapi nggak ada takut-takutnya gitu, karena dia tahu kualitas dia memang superior. Jadi gue agak bingung, takut apa sih sebenarnya si Canon ini? Kalau emang lensa native-nya bagus, itu harusnya pede aja kali ya. Tapi emang ya, gue nggak tahu juga karena ini kan keputusan korporasi ya, keputusan mereka. Beda lagi ceritanya kalau emang model bisnisnya agak maruk. Terakhir, ini ada informasi lanjutan seputar SSD SanDisk yang pada fail. Gua nggak ngerti juga kenapa banyak yang belain di video sebelumnya pas gue bahas soal kasus fail ini juga. Cuman kasus ini real ya. Gua nggak ngada-ngada kasus gue pas beli SSD yang high speednya. Kayaknya di video juga banyak yang nggak ngerti ya. Gue juga pakai yang versi normalnya. Gue juga pakai memori SanDisk. Cuman gue beli yang high speed itu fail gitu ya. Jadi itu harus ditekenin juga biar kalian ngerti. Dan di artikelnya Petapixel itu juga katanya Western Digital sebagai parent company dari brand SanDisk ini juga lagi dituntut atas kasus tersebut. Jadi beneran kalau kasusnya ada gitu ya, kalau SSD mereka pada failing. Nggak perlu bela-belain kecuali lu jualan SSD SanDisk. Gitu. Jadi ini kasus yang real dan secara global terjadi gitu ya. Dan memang di video tersebut banyak juga sebenarnya yang cerita-cerita kalau kejadian juga di dia. Jadi buat apa kalian bela-belain banget gitu. Kecuali ya kalian orang SanDisk mungkin. Ya, tapi balik lagi, gue cuma bisa doain kalian nggak kena sial dengan produk SSD SanDisk ini. Karena efeknya pasti stressful banget. Buat segala profesi, kena efek data loss itu jelas sangat-sangat menyebalkan. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi sedikit informasi di awal minggu ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.